tak pernah diajarkan oleh sekolah atau buku bisnis. Ini bukan tentang saham atau marketing, ini tentang energi. Di balik layar kemewahan, di balik kisah sukses para miliarder yang fotonya terpajang di sampul majalah, ada sebuah rahasia. Sebuah disiplin kulo yang tersembunyi di depan mata, namun sengaja diabaikan oleh dunia modern yang berisik. Ini bukan tentang investasi saham, bukan tentang strategi marketing. Ini adalah tentang sumber daya paling fundamental yang dimiliki seorang pria. Dunia ingin kamu lemah, tapi hanya disiplinmu yang bisa menyelamatkanmu. Kita diajarkan bahwa kerja keras dan kecerdasan adalah kunci kekayaan. Tapi bagaimana jika ada faktor ketiga yang jauh lebih menentukan? Sebuah kode biologis yang jika berhasil dipecahkan, mampu mengubah seorang pemuda biasa menjadi kekuatan yang tak terbendung. Pertanyaannya bukanlah apakah itu ada, tapi mengapa ini dirahasiakan? Rahasia ini berpusat pada satu hal, energi seksual. Sebuah kekuatan yang mampu menciptakan kehidupan, namun juga mampu menghancurkan potensi jika disia-siakan. Jawaban atas pertanyaan besar tadi akan kita bongkar tuntas. Tapi tidak sekarang. Pertama, kita harus memahami medan perang tempat kamu berdiri saat ini. Semakin kamu sering menyerah pada nafsu, semakin mudah kamu dikuasai. Lihatlah di sekeliling kita. Generasi muda dibesarkan dalam sebuah ekosistem yang dirancang untuk satu tujuan, menguras energi dan fokus mereka. Notifikasi tanpa henti, konten dewasa yang dapat diakses dalam sepersekian detik, dan budaya kepuasan instan. Ini bukan kebetulan, ini adalah sebuah sistem. Sistem yang membuatmu lemah, terdistraksi, dan mudah dikendalikan. Setiap energi yang terbuang untuk kesenangan sesaat adalah energi yang dicuri dari rekening bank masa depanmu. Energi yang seharusnya menjadi bahan bakar untuk membangun bisnis, mempelajari skill baru, atau bernegosiasi dalam rapat penting. Kini bocor tanpa sisa. Kamu merasa lelah, tidak termotivasi, dan terus menunda pekerjaan. Itu bukan kemalasan, itu adalah kebangkrutan energi. Ini bukan tentang seks, tapi ini tentang nasibmu di masa depan. Napoleon Hill dalam mahakaryanya Think and Grow Rich mendedikasikan satu bab penuh untuk membahas transmutasi energi seksual. Setelah mewawancarai lebih dari 500 orang terkaya di zamannya, ia menemukan satu benang merah. Kemampuan untuk mengendalikan dan mengalihkan hasrat seksual menjadi dorongan kreatif dan finansial adalah ciri umum para jenius dan industrialis raksasa. Inilah yang disebut retensi air mani, bukan sekedar menahan ejakulasi. Ini adalah sebuah filosofi, sebuah deklarasi perang terhadap kelemahan internal. Ini adalah tentang mengubah insting hewani yang paling primitif menjadi bahan bakar untuk ambisi tertinggi. Ini adalah seni mengelola reaktor nuklir biologis di dalam dirimu. Semakin sering kamu lemah dan mudah menyerah pada nafsu, semakin mudah kamu dikendalikan oleh nafsu itu sendiri. Bayangkan sebuah bendungan raksasa. Ketika bendungan itu bocor di banyak titik, airnya hanya menciptakan genangan lumpur tak berguna. Tapi, ketika bendungan itu kokoh, air yang sama dapat dialirkan melalui turbin untuk menerangi seluruh kota. Energi seksualmu adalah air itu. Retensi adalah bendungannya. Pilihanmu menjadi genangan lumpur atau menjadi pembangkit listrik. Secara biologis, praktik ini terhubung dengan regulasi hormon seperti testosteron dan neurotransmitter seperti dopamin. Alih-alih mencari lonjakan dopamin murahan dari pelepasan sesaat, otak dilatih ulang untuk mendapatkan kepuasan dari pencapaian tujuan jangka panjang. Hasilnya, fokus setajam laser, kepercayaan diri yang otentik, dan kejernihan mental yang tak ternilai harganya. Kekuatan terbesar pria bukan pada ototnya, tapi pada kendali dirinya. Di dunia ini, ada dua tipe pria. Pertama, pria yang dikendalikan oleh hasratnya. Hidupnya adalah siklus tanpa akhir dari keinginan, kepuasan singkat, dan penyesalan. Kedua, pria yang mengendalikan hasratnya. Ia menaklukkan dunia internalnya terlebih dahulu sehingga dunia eksternal tunduk padanya. Satu membangun penjara dari kebiasaan buruk, yang lain membangun imperium dari disiplin. Lihatlah sejarah peradaban.
Kekaisaran Romawi runtuh bukan karena diserang musuh yang lebih kuat, tapi karena pembusukan dari dalam, dekadensi moral, pesta pora dan hilangnya disiplin. Sebaliknya, peradaban-peradaban besar seperti Sparta dibangun di atas pondasi asketisme dan kontrol diri yang ekstrim. Negara yang kuat lahir dari warga negara yang kuat secara mental. Jangan jadi budak kesenangan sesaat, jadilah raja dalam takdirmu. Banyak atlet elit dunia sengaja berpuasa seks sebelum pertandingan besar, bukan karena tahayul, tapi karena mereka memahami pentingnya menyimpan energi vital untuk performa puncak. Para CEO dan inovator di Silicon Valley dikenal memiliki jadwal rutin yang sangat ketat, mengeliminasi semua distraksi demi produktivitas maksimal. Mereka tahu apa yang tidak diketahui massa. Sekarang tanyakan pada dirimu dengan jujur, jika dorongan paling purba dan mendasar dalam tubuhmu saja gagal kau kendalikan, bagaimana mungkin kamu bisa berharap untuk mengendalikan keuanganmu yang kompleks? Bagaimana kamu bisa memimpin sebuah tim atau perusahaan jika kamu bahkan tidak bisa memimpin dirimu sendiri? Energi yang kamu simpan hari ini adalah kekayaan di masa depan. Orang-orang gagal melihat energi seksual sebagai aset. Mereka memperlakukannya seperti beban yang harus segera dilepaskan. Namun mereka yang berhasil melihatnya sebagai modal paling berharga. Bukan sesuatu yang harus dibuang, tapi sesuatu yang harus diinvestasikan kembali ke dalam diri, ke dalam pekerjaan, kesehatan, dan visi hidup. Retensi bukan sekedar menahan, tapi retensi adalah senjata untuk menang. Terdengar ekstrim? Mungkin. Tapi dunia tidak memberikan penghargaan tertinggi pada mereka yang biasa-biasa saja. Kesuksesan finansial yang luar biasa menuntut disiplin yang luar biasa. Jika kamu menginginkan hasil yang tidak dimiliki 99% orang lain, kamu harus bersedia melakukan apa yang tidak bersedia dilakukan oleh 99% orang itu. Ini adalah sebuah perang sunyi, perang yang terjadi di dalam pikiranmu setiap hari, antara dirimu yang menginginkan kemudahan sekarang dan versi terbaik dirimu di masa depan yang memohon agar kamu bertahan. Setiap pilihan kecil yang kamu ambil adalah suara yang kamu berikan untuk salah satu dari dua sisi itu. Siapa yang akan kamu menangkan? Sekali kamu kalah dari dirimu sendiri, kamu akan kalah di segalanya. Di awal, kita bertanya tentang kode biologis menuju kekayaan. Sekarang saatnya membuka tabir itu. Kode itu bukanlah formula sihir. Kode itu adalah prinsip transmutasi energi. Kemampuan ilahi untuk mengambil energi mentah yang liar, energi seksual, dan mengubahnya menjadi emas dalam bentuk ide, karisma, daya tahan, dan eksekusi tanpa kompromi. Pria yang disiplin mengendalikan nafsunya akan mampu mengendalikan dunia. Ancaman terbesar terhadap kekayaanmu bukanlah inflasi, bukan resesi ekonomi, bukan pesaing bisnismu. Ancaman terbesar adalah kebocoran energi kecil yang kamu izinkan terjadi setiap hari, setiap jam, di dalam kamarmu yang gelap. Musuh terbesarmu bukanlah di luar sana. Ia ada di dalam celanamu dan di dalam pikiranmu yang lemah. Setiap kali kamu memilih kepuasan instan melalui pelepasan energi, kamu sedang menjual saham masa depanmu dengan harga yang sangat murah. Kamu menukar potensi kekayaan jangka panjang hanya untuk dividen kesenangan beberapa detik. Ini adalah transaksi finansial paling bodoh yang bisa dilakukan seorang pria, dan jutaan orang melakukannya setiap hari tanpa sadar. Kekuatan sejati bukan pada uang, tapi pada kendali atas nafsumu. Jalan terbentang di hadapanmu. Jalan pertama adalah jalan yang mudah, yang dilalui banyak orang. Jalan kepuasan instan yang berujung pada mediokritas dan penyesalan permanen. Jalan kedua adalah jalan pendakian yang terjal. Jalan disiplin, kontrol diri yang menjanjikan pemandangan puncak kesuksesan yang tak bisa dibayangkan oleh mereka yang di bawah. Ini bukan tentang menjadi anti-seks atau selibat seumur hidup, tapi tentang kedaulatan. Kedaulatan atas tubuhmu, pikiranmu, dan takdirmu. Ini adalah tentang menjadi seorang raja di kerajaan dirimu sendiri, bukan menjadi budak dari impuls sesaat. Kekuatan untuk membangun atau menghancurkan ada di tanganmu.
terkandung dalam esensi paling murni dari kejantananmu. Keberhasilan adalah hasil dari disiplin yang tak terlihat. Mulai dari hari ini, pandanglah energimu sebagai modal paling sakral. Lindungi itu, akumulasikan itu, dan investasikan dengan bijak pada mimpi terbesarmu. Energi paling kreatif di alam semesta ada di dalam dirimu. Pertanyaannya sederhana, akan kau gunakan untuk apa? Jawabanmu menentukan segalanya.